Nah, kita sekarang melanjutkan ya pertemuan kemarin. Saya kok lupa ya, yang terakhir kali maju siapa? Natasha udah maju? Iya, saya terakhir kali maju. Natasha ya kalau nggak salah terakhir ya. Jadi sekarang Dimas. Dimas ada? Dimas Rahmat. Halo Dimas. Halo, bisa di-unmute Dimas? Ini masih di-mute. Oke, Dimas belum memberi respon. Kalau Niko ada? Dimas Rahmat Rizky sama Niko Aris Putra. Oh, ada. Halo Niko. Yafi Effendi. Halo. Mungkin masih proses masuk, Bu. Oh iya. Oh, udah masuk kok, masuk pakai proses ya. Halo. Saya ketik ya di sini ya, yang harus maju. Ini sebenarnya ada semua loh, ini ada Dimas. Kok Niko mana Niko? Ada nggak Niko? Terus Yafi, Firman, Tiara. Ayo coba ada nggak ibu yang disebut? Ini yang harus maju. Kita Halo, Bu. atau Firman dulu aja ya. Oh, iya. Oke, ditunjukkan soalnya dulu ya Firman. Oke. Kalau soalnya saya taruh di visual code-nya nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Oh iya. Apa sudah terlihat? Sudah. Jadi saya mengerjakan praktek 3.2 untuk soal nomor 2. Di sini seperti biasa saya include-kan dulu video H-nya. Tunjukkan soalnya dulu Firman. Oh iya. Biar teman-teman tahu. Baik. Untuk soalnya sendiri di sini dengan menggunakan pernyataan else if, buatlah kalkulator sederhana untuk mendapatkan tampilan hasil sebagai berikut. Masukkan bilangan pertama itu sama dengan 5, masukkan bilangan kedua sama dengan 3. Terus di sini terdapat menu matematika yang mana pertama itu operasinya penjumlahan, terus yang kedua pengurangan, yang ketiga pembagian, dan yang terakhir keempat perkalian. Setelah itu masukkan pilihan misalkan kita memilih pilihan 1 atau 4, maka hasil tersebut, hasil operasi yang dihasilkan adalah 15. Jadi ini kesimpulannya itu kita diminta untuk membuat kalkulator sederhana ya. Dengan operasi sebanyak 4 antara penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Ya, Bu. Artinya di sini berarti multi kriteria, setuju ya? Iya, betul. Jadi kriterianya banyak. Nah, gimana? Udah disebut ya, memang disuruh pakai else if ya? Iya, else if. Oh, ya. Oke, ya. Terus di sini seperti biasa saya include-kan stdh, terus if-nya, terus in main void, terus saya buat variabel bilangan 1, bilangan 2, sama pilihan itu tipe datanya float. Terus saya cetak kalkulator untuk menampilkan tulisan kalkulator di sini. Terus saya masukkan bilangan pertama untuk mengisi, yang mana scanf adalah untuk memasukkan sebuah input yang dimasukkan oleh user. Misalkan bilangan pertama kita isi 5 atau 10 bebas, ntar dia masuk ke variabel bilangan 1 ini. Terus yang kedua itu bilangan kedua, saya buat variabel bilangan kedua float. Terus user masukkan input sebuah nilai di bilangan kedua ini. Selanjutnya sini saya tampilkan sebuah menu matematika yang mana pertama itu ada penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga pembagian, dan yang keempat perkalian. Untuk selanjutnya saya mencetak sebuah teks masukkan pilihan Anda untuk menentukan apa yang akan dipilih, menu operasi apa yang akan user pilih. Di sini saya membuat variabel pilihan untuk memasukkan nilai berapa yang user pilih. Oke, selanjutnya saya lanjutkan di operasi penggunaan if. Untuk pertama, jika pilihan sama dengan 1, maka
akan mencetak sebuah hasil operasi yang mana itu menu matematikanya adalah penjumlahan, yang mana bilangan 1 ditambah bilangan 2. Terus jika user memilih angka 2, if jika pilihan sama dengan 2, maka hasil operasi tersebut adalah pengurangan. Jadi bilangan 1 dikurangi bilangan 2. Terus else if lagi, jika user memilih angka 3, jika nilai sama dengan angka 3, maka hasil operasi tersebut adalah sebuah pembagian. Terus yang keempat, jika memilih 4, nilai tersebut adalah perkalian. Akan saya tampilkan untuk outputnya seperti ini. Misalkan saya input 10, bentar. 10, terus di sini angka 5. Jika saya memilih perkalian, misalkan perkalian nomor 4, dia akan mengkalikan bilangan pertama dan bilangan kedua. Terus jika saya masukkan angka seperti ini, terus di luar dari menu matematika yang tertera di atas, misalkan angka 5, dia akan menampilkan silakan masukkan angka sesuai dengan nomor pilihan di atas. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih, ya, Bu. Firman. Jadi jangan ditutup dulu. Oke. Jadi ini solusinya menggunakan else if. Kenapa? Jadi else if itu cocok untuk permasalahan yang multi kriteria ya. Jadi kriterianya tuh banyak, artinya banyak, seberapa banyak? Lebih dari 2. Kalau hanya 2, kita bisa menyelesaikannya dengan if else saja. Tapi kalau sudah lebih dari 2 kriterianya, maka kita mau nggak mau harus menggunakan else if. Coba deh bayangkan, kalau misal ini hanya diselesaikan dengan menggunakan if else, tidak menggunakan else if, apakah bisa? If else aja, Bu. Berarti cuma berdua. Kalau misalnya if else saja, bisa nggak? If else, untuk if else sepertinya hanya mendapatkan 2 angka saja. Hanya bisa mengcover 2 operasi, ya. 2 operasi, ya. Ya, 2 operasi matematika. Kalau pakai if saja bisa nggak? Kalau pakai if mungkin. Coba ini di komen. Yang mana? Ini sekarang programnya di komen. Terus bikin dipakai if saja, terselesaikan nggak? Kalau untuk if sendiri paling cuma 1. Kecuali pakai nested. Bukan nested, tapi if-nya setara. Oh, if setara. Coba else-nya dihapus itu, else-nya. Tapi tutupnya jangan ditutup, itu hapus. Lalu jangan, else-nya tok, kata kunci else tok yang ditutup. Oh. Coba halaman 42, baris 42. 4 else-nya dihapus. Enter. Nah, if-nya maju. If-nya maju. Baris 3-nya. Nah, jangan maju-maju banget. Enggak, bawahnya. Kan itu setara dengan if baris 40. Nah, buatlah semuanya seperti itu. Oh, iya, iya. Tuh, if-nya setara semua. Oh, setara semua. Berarti untuk kurung-kurung awalnya. Makanya rapikan program itu. Indentasinya tuh rapikan. Baris 45 itu maju kurungnya. Balik ya, baris 44 maju. 44. Nah, baris 45 maju lagi. Itu kan tutupnya if pilihan 2 kan? Baris 45. Susul ke bawah. Kita ke 45 dulu. Itu tutupnya siapa? Tutupnya if. Nah, berarti kan maju kan itu? Iya. Terus ini majukan. Majukan seperti baris 42 itu loh. Duh. Buatlah, coba stop dulu. Buatlah baris 43 sampai 45. Jadi if pilihan 2 itu sama persis seperti pilihan 1. Oh, oke.
Tutupnya di mana tutupnya? Coba Ntar lihat saya 42. cari, Bu. Ini sejajarin dulu kan. Penutupnya ntar saya ini sama ini. Jadi yang bawah ini dihapus. Sekalian dirapikan, Po. Oke. Enggak, jangan dihapus. Jangan dihapus. Berarti else ya? Oke, else nggak usah. Ya wis dihapus juga apa-apa wis. Di else juga boleh, di else kasih else, if else yang terakhir itu. Baris 45 itu sudah benar belum? 45 ini sudah. Tutupnya siapa? Tutupnya ini 43. Tutupnya itu dia kan harus lurus if ya, tutupnya. Sama seperti baris 42 itu kan? Iya. Ya udah majukan. Terus yang lain enggak diratakan semua kan? Iya lagi, Bu. Bentar. Ini penutupnya nggak ada. Baris 53 dihapus aja. Nggak usah pakai else berarti itu. 53 kan di 53 toh. Nah, kalau seperti ini artinya else-nya itu hanya dieksekusi jika pilihan 4 salah. Artinya ya kalau mau seperti itu dikasih if lagi, else-nya dihapus aja. Kasih if pilihan, if pilihan lebih kecil dari 1 n operator NN. Oke Dimas, makasih Dimas. Operator NN. N itu dibaca di komen. Chat room. Coba dibaca di chat room. Ya, Bu. Oke. Gini ya, Bu. Coba dirun. Itu kan harus di dalam, nah yang setelah if itu kan harus kurung kan, wajib. Itu kan belum kurungnya. Oh iya. Garis 52. Pilihan 1 dan pilihan 4 itu harus dalam kurung. Ingat, yang namanya if itu harus langsung kondisi. If adalah kondisi. Kamu kurang kurungnya. Punya itu sama dengan if kondisi. Punya itu seperti yang saya komen itu. Kurungnya nggak ada. Punya kan gini. If kondisi NN kondisi. Nggak boleh seperti itu. Harusnya if yang atasnya itu salah. Yang ini ya, Bu. Baris. Ini sudah pakai tutup. Bacaan komen saya. Punya mutu yang itu, yang salah itu.
Tadi sudah benar. Tadi sudah benar. Iya. Tinggal ngasih kurung aja. Bacaan lagi. Pahami komentar saya. Yang lain juga memperhatikan ya. Baca komentar saya. Oh, Paham ya? paham. Kurungnya keliru. Masih kurungnya. Pilihan itu enggak ngapain. Kurang 4-nya ya. Iya. Ini Bu, sudah. Paham ya? Cepat Diran. Iya, kayaknya nggak ada. Ini. Bisa, Bu. A adalah kondisi relasi ya. Ini yang saya komen. Gimana? Benar nggak? Coba semua sikon dicoba. Oh. Kalau saya masukkan angka 8 bisa nggak? Halo, Oke Bu, saya coba angka 8 ya. Diran. Operatornya Iya, terus 8. 8 gitu. operator 8. Keluar. Tidak muncul kata-kata. Kok nggak dieksekusi ya? Oh, harusnya keluar, silahkan masukkan Anda ini harusnya. Enggak, mungkin. Izin menjawab. Iya. Untuk scan F pilihan kepada baris nomor 36 itu harusnya persen C karena Oh iya, persen I. betul. D harusnya kan itu integer. Pilihannya kan integer 1, 2, 3 itu ya. Iya, Ya, I juga bisa Bu, karena I juga integer. Iya, oke. Ya, makasih Rizky. Terima kasih. Coba Diran lagi. Masih Masih belum. salah. Mana ini yang salah? Mungkin bisa compile. Kalau 1, 2, 3, 4 gimana? Coba dulu. Beres nggak? Kalau itu ketulis. Coba dulu. Gimana? Udah nyoba? Udah. Perkalian. Nah. Oke, keluar semua ya. Kenapa ya kok if pilihan? Oh, float semua ya. Lah Iya, itu. harusnya ganti integer. Integer, yang pilihan integer aja. Dah. Loh, kok balik F lagi ya? Iya, tadi soalnya buat menampilkan ini. Masih tidak mau tampil print untuk yang terakhir. Permisi, Bu. Iya. Mungkin itu yang untuk line nomor 52, sebaiknya bukan dan, Bu, tapi atau aja.
Oh iya ya, betul. Kalau N kan dua-duanya harus benar. Mana Iya, benar. dua-duanya harus terlaksana. Iya, Sika, makasih Sika. Ya, Iya, betul. N bukan N or. Or itu tegak-tegak gitu. Itu loh. Yang backslash itu loh. Backslash atasnya page up biasanya. Oh ya. Iya benar loh. N kan kiri benar, kanan benar. Mana mungkin. Enggak lah. Coba sih. Benar, Bu. Oh iya. Kalau N kenapa ya? Oh 8 ya. Oh betul. Ya coba lagi sih. Min 1 gitu, coba nanti gitaran. Min 1. Inputannya 0 gitu misalnya. 0. Iya benar. Makasih ya Sika ya. Iya. Keliru kan. Kita salah. Ya, Baik, makasih. Apa namanya? Firman. Ya. Copy programnya ini terus kiriman ke chat. Oh, siap. Sudah ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Berikutnya. Niko. Dimas sudah tadi katanya. Niko. Halo Niko. Tiara, Yavi. Tiara aja deh. Ya, Bu. Ya, silakan Tiara. Iya, saya share screen ya, Bu. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3. Yang pertama saya membacakan soalnya terlebih dahulu, di mana kita disuruh membuat program untuk mengkonversikan nilai angka ke nilai huruf. Yang dimana petunjuknya nilai angka kurang dari atau sama dengan 40 sama dengan E, nilai angka lebih dari 40 atau kurang dari 55 sama dengan D, nilai angka lebih dari 55 kurang dari sama atau sama dengan 60 sama dengan C, nilai angka 60 atau kurang dari sama dengan 80 sama dengan B, nilai angka lebih dari 80 atau kurang dari sama dengan 100 sama dengan A. Iya, intinya adalah konversi nilai ya ini ya. Jadi kita diminta untuk mengkonversikan range nilai tertentu itu ke range nilai integer tertentu itu ke dalam alfabet karakter A, B, C itu ya. Biasanya kan untuk nilai-nilai kita biasanya dipilihkan A, B, B, C gitu. Ya, silakan. Iya. Ini kita deklarasikan dulu variabel nilai angka dengan tipe data integer, lalu variabel huruf dengan tipe data char. Nah, di sini kita cetak ke layar dulu untuk memasukkan nilai angka. Nah, selanjutnya scanf ini berfungsi sebagai inputan nilai tersebut. Lalu kita buat kondisi jika nilai angka lebih dari 80 dan nilai angka kurang dari 100, maka cetak ke layar nilai huruf adalah A. Jika nilai angka lebih dari 60 dan nilai angka kurang dari atau sama dengan 80, maka mencetak ke layar nilai huruf adalah B. Jika nilai angka lebih dari 55 dan nilai angka kurang dari atau sama dengan 60, maka akan menampilkan nilai huruf adalah C. Jika nilai angka lebih dari 40 dan nilai angka kurang dari atau sama dengan 55, maka akan menampilkan nilai huruf adalah D. Yang terakhir, jika nilai angka kurang dari atau sama dengan 40, maka nilai huruf adalah E. Ya, sekarang kita run dulu programnya. Kita memasukkan nilai angka 70. Dan yang muncul adalah nilai huruf adalah B. Sekarang kita coba untuk menginputkan nilai angka yang lainnya.
kita coba inputkan nilai angka di bawah 40. Maka yang muncul adalah nilai huruf adalah E. Oh alah, ya Allah, saya tuh dari tadi ngomong, ternyata saya mute ya. Maaf Tiara. Tiara, halo? Tiara malah mute juga sekarang. Halo Tiara. Oh iya, maaf Bu. Gini Tiara, apa? Coba, tadi kan Firman mencoba mengubah. Tadi itu sudah benar, miliknya Firman yang if, else, if, itu sudah tepat. Ini pun juga sudah tepat. Nah, gitu loh. Ya, ini efisien. Firman pun tadi juga sudah efisien sebenarnya. Nah, coba saya ingin tahu, apakah bisa sih tentang kayak gini, permasalahan ini diselesaikan dengan cara lain? Bisa nggak, Tiara? Kayak misalnya pakai if saja, misalnya tanpa else. Bisa nggak? Bisa. Coba. Tanpa else ya, Bu? Iya. Mirip dengan punyanya Firman tadi. Ternyata hasilnya tidak sesuai, Bu. Kenapa? Oh, sesuai, Bu. Sesuai, Bu. Betul, kalau Bu. nilainya 0, berapa dapatnya? Iya, ini huruf adalah E. Kalau nilainya, berarti kalau min 1 juga E ya? Kita coba dulu. Saya coba dulu. Ya, nilai huruf adalah E. Kalau mau ditambah misalnya kalau di luar range itu ya masukkan lagi bukan ada salah. Itu ya bisa sebenarnya ya, tapi kan nggak diminta di soal. Oke, makasih Tiara. Ya, terima kasih Bu. Berikutnya. Firman sudah ya, Vi. Silakan ya, Vi. Iya, Bu. Belum share screen ya, Vi. Ya, Vi masih mute ya? Halo. Ya, Vi masih mute. Oh ya, sudah. Oke, ini saya itu nomor berapa Bu ya? Soalnya kok apa di grup itu kok saya kok nomornya nomor 1, 2. Sebentar saja. Yang di apa? Berarti yang di atau Bu ya Pak? Yang di apa? Yang di teori modul. Nomor 1 modul yang ke-32 ini kayaknya. Oh, yang if else itu Bu ya? Modul pertama kita masih bahas yang pertama loh ya ini. Ya Bu, sebentar. Kemana? Yang ini berarti Bu ya? Diskriminan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk soal yang nomor pertama ini kita disuruh mencari diskriminan dan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Ini sudah diketahui untuk D-nya rumusnya ini. Lalu untuk jika D-nya sama dengan 0, X1 sama dengan X2, ini rumusnya. Jika D lebih besar daripada 0, ini rumusnya. Lalu jika D kurang dari 0, ini rumusnya. Lalu untuk inputnya float,
lalu gunakan if else. Oke, nanti saya praktekkan langsung. Langkah yang pertama adalah kita mendeklarasi berarti float A, B, C, D, lalu X1, X2. Lalu kita yang kedua adalah proses input, yaitu pertama saya misalnya bikin masukkan nilai A. Misal scan-nya berhubung kita pakai float, maka kita pakai format F. Lalu nah dimasuk alamatnya mana, kita kopas biar enggak buang waktu. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya tadi, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali D. Oke. Nah, ini kita kembali ke soal terlebih dahulu. Nah, ini kan berhubung kita kan sudah tahu kalau D-nya kan ada 3 pengkondisian. Akan tetapi untuk akar-akarnya itu hanya ada 2 pengkondisian. Yang satunya pakai I, yang duanya nggak pakai I. Jadi untuk ini if D jika D itu kurang dari 0, maka X1 rumusnya tadi menjadi B X1 kali B terus dibagi 2 kali A, saya tutup lagi biar tidak ada miskom. Terus oh iya, karena kita pakai SQRT, kita disuruh menambahkan library math. Jadi sebelumnya kita tambahkan dulu. Include. Nah, maka di bawah ini sudah bisa dipakai. Tambah SQRT D. Terus min 1 kali D. Min 1 kali D. Terus per 2A. Terus oke. Lalu kita tutup dulu. Oke. Sama tapi ada minusnya. Kita kopas saja. Minus. Oh iya, sebelumnya kita harus mencetak dulu D-nya. Jadi misal nilai diskriminannya persen. Nah, ini saya pakai titik 2F itu maksudnya apa? Maksudnya itu nanti 0 di belakang komanya itu nanti akan diisi dengan 2 angka jan. Kita pakai D, terus jangan lupa enter. Ini
Terus untuk yang di sini kita print, berhubung yang kurang dari 0 itu harus pakai I gini tadi. Maka tempatnya adalah X1 sama dengan 2F. Nah, ini pakai ini solusinya kenapa tekan. Terus koma X1 kita bentuk, lalu kita teruskan jika lagi D sama dengan 0, maka X1 sama dengan 1 kali D per 2 kali A. Ini ya, min 1 kali B kali per 2A. Karena X1 sama dengan X2, kita nggak perlu susah payah, tinggal X2 sama dengan X1. Lalu untuk F-nya, yang lain, jika D itu maka X1 sama dengan, jadi min B min 1 kali B, lalu ditambah SRT D. Oke, kita kasih tutup biar nggak salah paham. Lalu ditambah dengan Oke, lalu kita propose saja. Dan di sini minus. Nah, karena if S yang ini itu sama, maksudnya nggak ada I-nya. Nah, jadi kita propose saja. Sini diganti langsung. Pakai I. Oke, kita A 2, 3, 4. Ini tuh, sudah. Oke, iya. Sudah. Bisa ke codingnya lagi ke atas. Ya. Terus ke bawah pakai if, else, if. Jadi kita pakai else, if. Kemudian di bawahnya ini pakai if lagi. Ya Bu, karena untuk yang di soal ini itu untuk outputnya itu ada dua kemungkinan. Ada yang nanti outputnya nanti akar-akarnya pakai imajiner sama yang enggak. Lalu untuk D-nya sendiri itu ada 3 kemungkinan. Nah, untuk cara melogikkannya berarti kita balik aja. Untuk yang pertama kita yang kurang dari 0 itu kita pisahkan. Lalu yang untuk yang sama ini nanti sama. Jadi ini yang outputnya yang pakai I, ini yang enggak pakai I. Lalu kita pecah di sini lagi yang selain D kurang dari 0 gitu. Coba tadi ada berapa kondisi tadi di soalnya ditunjukin lagi? Ya. Yang untuk jika D sama dengan 0, jika D D lebih dari besar, 0 sama D lebih kecil, kurang dari 0. Nah, berhubung ada dua kondisi. Yang pertama D itu tadi, yang kedua adalah hasil dari akar-akarnya juga berbeda. Kan jika D kurang dari 0, nanti akan dikasih I. Kalau misal D sama dengan 0 dan D lebih dari 0 itu nggak ada I-nya, Bu. Nggak ada imajiner. Rumusnya sama ya, rumusnya? Rumusnya ini, Bu. Beda, Bu. Ya, beda ini, ya. Yang atas kan B ya. plus SG square root D. Ya, oh, ini min B, sebentar. Rumusnya min B plus akar D bagi 2A. Perasaan sama kan ya? Cuma yang bawah itu yang
lebih kecil dari 0 dikasih I gitu aja kan tadi. Ya, jadi apa? Jadi untuk if else-nya sendiri saya pecah. Yang pertama saya berdasarkan outputnya, akar-akarnya tadi kan I ada yang nggak pakai I, yang pakai I kan hanya yang D kurang dari 0, maka saya bisa di if. Lalu untuk S-nya itu kan berhubung kita masih ada dua kondisi, saya masukkan di sini. Yang lebih besar dari 0 jadinya yang di mana berarti? Yang di sini, yang di else ini, Bu. Yang di else ini ya? Iya, Kasih komen aja di situ. Oh, gitu, oke. If untuk D lebih besar dari 0. Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan ini? Sepertinya ada, Bu, tapi mungkin dari teman-teman sendiri mungkin boleh. Yang lain ada nggak yang menyelesaikan ini dengan pendekatan yang berbeda? Oke, kita akhiri aja untuk soal ini. Ya, gimana? Mungkin ada, Bu. Karena kalau semisal akar-akarnya sama kan if D sama dengan 0 dan seterusnya sampai ke bawah itu mungkin dihilangin aja karena hasilnya sama aja ya. Karena kan semisal kalau di matematika kan cuman min B per 2, aslinya kan min B per 2A ditambah akar sekian-sekian. Kalau semisal D-nya 0 berarti itu langsung diapain aja sama komputernya. Jadi mungkin D sama dengan 0 dan ke bawahnya bisa dihapus, hasilnya nanti sama. Yang D sama dengan 0-nya dihapus. Lalu, terus X1, X2-nya dapatnya dari mana? Bukan, ini yang berbeda tuh di akar-akarnya. Lalu untuk hasil D-nya tetap sama di atas ini, cuman di sini aja untuk hasil D-nya. Cuman berhubung di soal ini itu untuk menentukan nilai akar-akarnya itu ada 3 pengkondisian, di mana rumus dari X1, X2-nya itu tiap pengkondisian berbeda-beda. Jadi jika D sama dengan 0 maka ini, lalu jika D lebih dari 0 ini, lalu jika D kurang dari 0 ini. Jadi yang beda itu ada di rumusnya X1, X2-nya, bukan D-nya. Kalau D-nya itu kan sama. Jadi saya kalau nilai diskriminannya itu selalu sama ya. Cuman yang berbeda kan hasilnya nanti rumus penentuan akar-akarnya itu tergantung besaran D-nya gitu kan. Ada 3 kondisi tadi ya. Jadi kalau misalnya pakai if saja semuanya setara kayak tadi, kayak model yang mengkonversi tadi, bisa nggak? Yang kayak gimana, Bu? Tadi saya masih baru datang itu. Jadi if semua kan, jadi semua kondisi itu pakai if. Oke. Jadi gini, misalnya di baris 21 itu kan if D kurang dari 0, terus nanti di baris 26 itu if D sama dengan 0, terus berikutnya lagi D lebih besar dari 0 gitu. Terus selesaikan nggak? Tapi untuk tanpa else. Tapi untuk outputnya sendiri kan berbeda, Bu. Kan ada 2 pasti if-nya tetap pengkondisian. Coba ini. Iya, Bu. Jadi baris 26 itu baris 26. Ya kopiin dulu tuh biar nggak hilang. Ini maksudnya begini, Bu ya. Ya, betul. Saya kopas dulu di bawah. Saya nyalakan, lalu kasih if lagi gitu. Iya, if lagi untuk yang D sama dengan 0. Oke. Kopikan yang di atas itu. Dilurusin ya. Terus lagi if lagi untuk yang D lebih besar dari 0. Gini ini bisa nggak ya? Sebenarnya bisa, cuma maksudnya mungkin jadi harus mencetak sendiri Jadi kalau misalnya satu-satu. Kalau begini, jadi nanti untuk
untuk print-nya itu saya Terus satu, cetak 2 heeh. kali jadinya. Iya, betul. Benar, itu Bu. Iya. Kalau yang di atas kan efektif nulisnya cuma sekali ya. Ya, Dirapikan ya. indentasinya. Kalau cetak juga masih bisa. Atau cari angka lain aja, misal yang 4, 2, 3. Atau cari angka lain, misal 2, 4, 2. Sudah. Oke. Ya, jadi ada pilihan lain ya sebenarnya ya, teman. Ya paling efisien dia yang pakai if else tadi. Kalau if, else if semua itu boleh gimana? Masuk akal nggak? Kalau misalnya if, else if itu nanti juga sama jatuhnya nanti untuk Jadi itu outputnya else tetap if lagi. yang di sini Bu. Misal gini, misal Ngapain dia dikasih if lagi, wong terakhir kok ya kan? iya Bu. Nggak perlu. Ya udah gitu. Saya cukupkan aja yang ini. Makasih ya. Ya Bu, terima Rizky, kasih. terima kasih masukannya Rizky, Sika tadi. Niko tadi, ada nggak Niko? Iya, ayo Niko. Ada gitu. Terakhir Niko. Halo, Niko masih di mute. Nah itu Niko jawab tapi kok orangnya nggak ada. Mana Niko? Nggak ada ya Niko ya? Oke. Sebentar ya, saya tak mengkopikan. Sebentar. Kita leave dulu semuanya. Saya end, terus nanti Anda saya undang lagi untuk yang kelas praktikum ya. Iya, Bu. Oke, saya end.